gitu ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Kang Deni dapat. Alhamdulillah saya Kang Den udah ya cek. Oh ya. Alhamdulillah saya Kang Deni. Alhamdulillah. Saya terakhir ketemu Kang Deni sebelum saya bawa rombongan umroh ke Singapura. Iya, sama travel apa Kang yang dari saya Rodong. Betul. Iya. Nggak bawa saya. Iya. Tapi yang nggak pilih mana sih Jungkul? Iya. Oh, Masya Allah, suatu saat lah Kang, pasti Allah mudahkan. Amin. Kemarin pas Kang Deni pergi, iya. saya kan Ciluwe dari aduh Kang Deni. Iya. Saya mencari. Iya. Nomor yang akan hilang kan? Iya. Iya. Di handphone yang dulu. Iya. Karena handphone yang dulu, alhamdulillah kan. Husnul khotimah. Oh gitu. Jadi perlu dijadah rat-rat. Iya. iPhone seberapa? Nggak usah disebutin lah. Oh, sebutin atuh kalau iPhone. Saya sekalian kan. Iya. Suka posting. Iya. Konten, tapi iPhone 10 mah keun we. Oh iya. Ya, sanaon atuh. Terus kita ngisi kan. Iya. Nah, jadi alhamdulillah mungkin karena niatnya mau iPhone, Iya. kita dilarang mau posting, mau bikin konten. Iya. Tadinya niatnya mah ngajak lah ya. Iya. Ternyata pahala handphone. Jadi macam itu kan di sana tidak bisa. Iya. Alhamdulillah mendapatkan berkah jadi ibadahnya khusyuk. Iya. Soalnya nggak ada handphone. Iya. Nggak ada yang ngeganggu. Iya. Nggak bisa posting. Iya. Jadi benar-benar itu handphone husnul khotimah. Iya. Karena wafatnya di Mekah. Kalau niatnya pengen khusyuk mah ada handphone juga khusyuk aja. Mohon ya jangan tergantung handphone. Ya. Dah, iya gitu. Hoyong nantinya di kenal. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini di kita acara iftar dan kajian Ramadan, temanya kan menggali hikmah dalam refleksi spiritual Ramadan. Masya Allah. Dan kebetulan Dalam. hari ini dongengnya sedekah dan hijrah kan. Sedekah dan Iya, hijrah. jadi utamanya mas sedekah. Ya. Nah, jadi alhamdulillah saya ketemu pada hari ini. Bintang tamunya, bintang tamu. Ya. Bukan bintang tamu, ustaz tamu. Wah. Kalau saya ustaz pembuka kan. Kalau dulu zaman 5 minutes saya bintang pembuka. Ya. Saya ustaz pembuka. Ustaz pembuka. Jadi ayamnya Alhamdulillah. baik, jadi Ya. nanti sekalian kita simak apa yang kita bicarakan, kita obrolkan. Kita sering di sini. Ya. Tapi sebelum saya opening dulu deh sama kalian. Opening dulu, Ya, mangga, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil malail a'la ila yaumiddin. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul adzim al-ayah. Segala puji serta syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman yang saat ini masih kita pegang, masih kita simpan di dalam hati, masih kita amalkan dalam setiap perbuatan kita. Nikmat itu tidak diberikan oleh Allah kepada setiap orang, kepada sembarang orang, tetapi diberikan hanya kepada orang-orang yang Allah pilih. Oleh karena itu kita wajib mensyukurinya. Masya Allah, nikmat sekali dipilih Allah untuk menjadi orang-orang yang diberi rahmat sama Allah. Semoga berkumpulnya kita sore ini di sini dalam rangka thalabul ilmi, insyaallah ini menjadi tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua, dan insyaallah memberikan kita husnul khotimah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat serta salam selalu tercurah
kehadiran junjungan Nabi besar, tokoh revolusioner ini, tokoh luar biasa yang membawa manusia dan kegelapan kepada cahaya terang benderang, penutup para nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita yang mengaku setia kepada ajaran hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang teteh yang insya Allah saya cintai karena Allah, saya mengucapkan hatur nuhun untuk Bosa Space, untuk Kang Denny, untuk Ruang Kreasi, Kang Diki yang sudah menghadirkan saya hari ini di sini. Ingin mengkonfirmasi saja bahwa saya mah bukan ustadz ya, saya masih seorang penyanyi aktif yang berusaha memperbaiki hubungan kehidupannya sama Allah. Dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada saya merasa bahwa saya masih amat sangat kurang bersyukur. Untuk itu sejak usia 40 ke sini, sekarang saya usianya 53 ya. 53 Kang, tapi jika 23 gini kan ya? 23 pengalaman 20. Alhamdulillah. Ya gitu. Jadi saya merasa bahwa saya menjadi pribadi yang kurang bersyukur. Karir saya di musik itu sudah 35 tahun dan itu membuat saya sempat terlena dengan kesuksesan Kang, sempat star syndrome gitu lah ya, sehingga terlalu percaya diri bahwa semua yang saya peroleh itu adalah hasil kerja saya, padahal semua itu dari Allah. Dan saat saya melupakan itu, saat tidak bersyukur, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid gitu ya. Allah teh memberikan peringatannya dengan mengambil satu persatu parameter yang saya anggap hasil dari kesuksesan itu gitu kan, sehingga saya kalau sudah sampai di 10 itu turun lagi ke 3, Masya Allah. Alhamdulillah masih ke 3 kan, bukan ke 0 dengan gejret gitu ya. Nah jadi Allah masih sayang juga, masih membekali saya dijatuhkannya ke 3 sehingga ngagoler ting gitu ya, tetapi culang cileng nah begini gitu ya. Nah itu dengan kasih sayang Allah melembutkan hati saya, Allah memberikan saya hidayah, dan Allah juga sekaligus memberikan saya taufik untuk bisa menangkap hidayah itu, dan saya mulai menapaki jalan memperbaiki hubungan saya dengan Allah Kang. Dan itu tadi temanya apa Kang? Sedekah ya, sedekah sama hijrah. Nah, berhubungan dengan hijrah, sebelum kita menginjak ke sedekah, tadi di awal tadi sih saya membacakan Quran surat, pasti Kang Denny langsung hafal lah. Saya tanya Kang, kalau misalnya membacakan ayat Al-Quran itu, saya tidak menghafal ayat dan suratnya, karena sieun di dalam diri saya ada bibit-bibit kesombongan ya. Terus kalau misalnya saya Quran surat ini ayat kesian, saya sieun si sombong yang bibit-bibit itu jadi tumbuh subur, terus jadi legek, jadi asa aing pangapalna Quran gitu ya Kang. Itu saya sieun gitu. Sampai pada gilirannya Allah menentukan tekeng kitu dan sok we apalkeun teu naon da atos ditanamkan di dalam diri Dani kesombongan eta teh tos teu aya atau sudah ditekan gitu ya, sampai saya mendapatkan perasaan itu Kang. Jadi kalau sampai saat ini Mas, tadi ayat naon Kang yang dibaca duka naon, dan saya tidak menghafalkannya gitu ya, tetapi saya tahu artinya bahwa innalladzina ya, seluruh orang-orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu gitu ya, dan orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan sebagian hartanya, baik tersembunyi-sembunyi atau terang-terangan gitu ya, sungguh mereka itu sudah melakukan perdagangan yang tidak pernah rugi dengan Allah. Jadi artinya bukan kita berdagang
untung rugi dengan Allah gitu ya, kita jual amal terus Allah membeli amal kita, bukan begitu, tetapi bahwa Allah itu menentukan pahalanya, ajrun hasanah kita gitu, dengan melakukan segala perintah Allah itu kita tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah salah, dan Allah pasti maha mensyukuri, Allah maha membalas segala kebaikan kita, itu intinya gitu. Nah, sebelum sampai tadi ke situ gitu ya, bahwa hijrah itu saya meyakini bahwa hijrah itu segala sesuatunya memang sudah disyariatkan sama Allah gitu ya kan. Jadi kata Allah, wa may yuhajir fi sabilillahi yazid fil ardi muraghaman kasira wasa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan di muka bumi ini bumi yang luas dan rizki yang banyak. Jadi ayeuna kan saya sering mendengar teman-teman yang hijrah katanya, tetapi nah orang hirupna jadi hese yang lama orang ke di leasing kene mah kalem yang ganti-ganti mobil setahun 2 kali 3 kali itu gampang kan, tapi ayeuna mah geus ngajauhan riba. Oh hese bisa rek dagang ge hese segala teu meunang, itu teu meunang, ieu teu meunang, wah ieu mah riweuh hijrah teh geuningan cenah gitu Kang Den. Tetapi kalau saya melihatnya, oh coba lihat dulu hijrahnya bener nggak, memang maksudnya tuh bener-bener fisabilillah, tidak, maksudnya tuh bener-bener niatnya karena Allah, tidak gitu ya Kang. Karena kalau fisabilillah, kalau benar-benar dilakukan karena Allah, masa Allah memberikan kesulitan, itu mah tidak sesuai dengan apa ya, dengan ketuhanannya Allah gitu, yang maha pengasih maha penyayang gitu ya Kang. Nah jadi coba lihat lagi bagaimana hijrahnya yang dilakukan gitu sehingga menjadi sulit. Dan kalau dari mana hijrahnya dimulai? Hijrah tentu saja dimulai dari akidah dan akhlak gitu ya. Dimulai dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita harus juga menintrospeksi diri gitu, bermuhasabah selama ini, misalnya dari usia berapa, dari usia balik, katakanlah laki-laki 9 sampai usia baru kageing hijrah, baru kageing sadar 30 atau 40 atau berapa gitu ya. Apa yang sudah dilakukan itu gitu, muhasabah, introspeksi diri itu, dan mulailah memperbaiki hubungan sama Allah. Bagaimana cara memperbaiki hubungannya? Dimulai dengan taubat. Karena kata Allahnya juga, illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Ada 3 hal yang harus diperbaiki kata Allah. Pertama adalah tobat. Kalau memang ingin hijrah, kalau memang sudah niat ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki keadaan, ingin memperoleh kenyamanan, kesuksesan dalam kehidupan, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah taubat. Mentaubati segala kekurangan, mentaubati segala dosa-dosa. Taubat artinya teh apa ya Kang? Menyesali apa semua kesalahan yang pernah dilakukan dan berjanji, berkomitmen untuk tidak mau mengulanginya lagi. Yang terkadang itu pun salah lagi, da ngeunah cenah nu kakenca mah belok kiri langsung teh rada ngeunah gitu ya Kang Den. Tobat deui weh. Terus saja tobat deui sampai benar-benar bahwa taubatan nasuha diperoleh, Allah ridho apa dan menerima taubat kita gitu. Nah, dan setelah bertobat, perbaiki keimanannya, wa amana, perbaiki keimanannya bahwa benar apa yang sudah saya taubati itu tidak akan pernah saya ulangi lagi, saya kerjakan lagi, dan saya berjanji memperbaiki keimanan. Memperbaiki keimanan itu apa? Iman itu adalah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, meyakini di dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan melakukannya dalam perbuatan. Jadi kita teh benar-benar dituntut menjadi seorang manusia yang konsekuen, yang dengan tingkat integritas tinggi gitu kan. Kalau kita sudah mengakui bahwa Tuhan kita itu adalah Allah,
sok buktikan, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan diibadahi olehku. Udah diucapkan dalam lisan, simpan di dalam hati, sok atuh ayeuna mah kalakuanna kumaha, buktikan dalam perbuatan bahwa Tuhan itu yang harus disembah itu hanya Allah. Caranya bagaimana? Ikuti perintah Allah, jauhi segala larangannya. Salah satu yang paling penting adalah menyambung dengan Allah. Zikir itu sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Satu-satunya Tuhan yang mengaku Tuhan kepada makhluknya hanya Allah. Coba di agama lain ada nggak yang mengaku Tuhan? Aku ini Tuhan, kamu sembah aku. Dengan cara apa ya Allah? Hanya Allah yang mengaku seperti itu. Dengan cara apa ya Allah kami harus menyembahmu? Sholat untuk mengingatku. Aqimi sholata lidzikri. Jadi cuman Islam, makanya inna dina indallahil Islam itu benar-benar Islam teh ajib, dan semuanya teh masuk akal gitu ya. Kalau agama lain mah ada nggak yang mengaku Tuhan? Yang dipertuhankannya itu ngaku nggak Tuhan? Punten, misalnya Nabi Isa mengaku nggak dirinya Tuhan? Tidak. Malah Nabi Isa menjelaskan bahwa aku ini orang yang diberkahi, aku ini lahir, aku ini. Nah, menjelaskan keadaan tentang dirinya. Kita bisa membacanya nanti. Kang Denny mah lebih hafalnya Quran surat apa itu teh Kang Den? Maryam ya apa-apa ya. Nah, jadi tidak ada agama lain yang Tuhannya mengaku Tuhan gitu. Hanya Islam, hanya Allah. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Aku ini Tuhan. Maka sembahlah aku. Lakukanlah sholat untuk mengingatku. Jadi dengan begitu tadi itu bahwa kita memperbaiki keimanan kita, bahwa kita mengimani Allah sebagai Tuhan kita, Muhammad sebagai utusannya gitu, diyakini, dan bagaimana tata cara untuk melakukannya terus gitu. Itu teh satu persatu dilakukan Kang Denny ya di ini ya, dan itu teh bukan satu hal yang ringan. Kan apalagi di dunia di kalangan saya Kang. Ya, dah aduh godaannya teh ya mani nora raos teh nembongan deui aduh kumaha deui. Tenan naon meureun sakali antong gitu Kang. Jadi tarik menarik gitunya teh Kang, Masya Allah. Dan semua kekuatan itu Kang hanya dari Allah. Allah mah hanya ingin melihat kesungguhan. Jadi saya teh bercita-cita pengen masuk surga. Dan kita mah semua akan teteh ya. Kita mah memang makhluk surga. Dan kita teh akan kembali ke surga. Harus optimis. Karena apa? Karena sabda Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi kalau Akang Teteh mau masuk surga, ya pasti masuk surga. Rasulullah sudah menjaminnya itu. Rasulullah itu dijamin maksum sama Allah, terbebas dari segala, terlindungi dari segala kesalahannya, terbebas dari segala. Rasulullah bersabda seperti itu. Apa yang disabdakan Rasulullah itu, ya itulah yang terjadi gitu. Jadi kalau kita memang pengen masuk surga, yakin aja kita tuh pengen masuk surga. Tapi masalahnya, sudahkah kita memantaskan diri untuk bisa masuk surga? Karena Allah juga tidak, dan sampai Allah menyambungnya dalam firman-Nya, am hasibtum an tadkhulunal jannata wa lam ya'lamallahil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Situ sius pengen masuk surga, sementara aku belum lihat tuh kesungguhan kamu untuk mengusahakan surga itu seperti apa yang ingin diraih gitu ya, dan belum nyata bagiku orang-orang yang bersabar. Saur Allah gitu. Jadi jahadu minkum kuncina teh Kang Denny, al juhdu itu dirangkai menjadi tiga apa ya, tiga gerakan atau tiga naon atau ini teh menyebutnya al juhdu itu kesungguhan itu dimulai dengan ijtihad. Ijtihad itu kemampuan kita untuk menyusun, merencanakan, mereka-reka gitu apa yang ya merencanakan apa yang harus kita lakukan. Misalnya berkenaan dengan bulan puasa, kita beristihad bahwa bulan puasa tahun ini
aku harus menjadi seorang soimin yang paripurna. Jangan cuma menahan lapar dan dahaga saja dan menahan dari godaan syahwat saja, tetapi aku akan belajar bagaimana fikih saum itu supaya saumku tahun ini benar-benar diterima oleh Allah, dan aku benar-benar diberi hadiah oleh Allah, dikembalikan pada penghujung saum aku menjadi pribadi yang fitrahnya dikembalikan lagi kepadaku, suci, bersih seperti saat pertama kali diciptakan oleh Allah. Bagaimana? Nah, kita menyusun rencana, kita ijtihad namanya, dalam rangka mewujudkan al-juhdu itu, jahadu minkum itu, dalam rangka menunjukkan kepada Allah, karena Allah teh yang Allah inginkan teh bukan hasil, tetapi prosesnya. Bagaimana kita berproses, bagaimana kita menikmati proses kita mencapai pada satu titik. Dah kalau kita sudah sampai pada titik yang yang disebut hasilnya gitu, hasilnya milik Allah. Jadi kita mah tidak berhak untuk, Allah teh pengen lihatnya kita bagaimana kita bangun sahurnya, bagaimana kita menahan laparnya. Masya Allah, ini ya Allah abdi teh menuju saum tapi amber saya harus kerja masuk jam 8, singkatullah jam 12 untuk pada lohor masuk kerja teh, apalagi gurunya kan harus ngocoblak di depan kelas, ini mah ini juga bari bobo gitu. Kita menginginkan privilege apa, keistimewaan, fasilitas-fasilitas lain gitu ya. Justru disitulah pahalanya, justru disitulah adanya kasih sayang Allah, rahmat Allah untuk apa? Untuk menjadikan kita diberi hadiah sama Allah, digelari orang-orang yang takwa. Segala proses itulah yang harusnya kita lakukan semata-mata lillah. Kalau sudah lillah nggak pernah lelah sebenarnya gitunya, sahur kata orang mah. Nah, terus yang kedua, setelah kita merencanakan seperti itu dalam rangka menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah, kita teh berjihad. Jihad teh bukan jihad tehnya Kang, wah perang Allahu Akbar, hancurkan darah orang kafir, naon halal gitunya, gelut jeung aing, bukan pada level situ jihadnya, tetapi jihad yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengeksekusi dengan baik sesuai dengan apa yang disyariatkan, gitu ya Kang. Nah, jadi kalau kita sudah berjihad tadi, rencana-rencana itu satu-satu kita amalkan, satu-satu kita eksekusi. Di situ sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan ketentuannya yang berlaku. Jadi kalau saum itu seperti apa gitu. Kenapa saum disebutnya syam di dalam ayat tentang saumnya gitu ya. Pasti kan ini langkung hafalnya akan teteh, ya ayyuhalladzina kutiba kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Disebutkan di sini kutiba alaikumusiyam. Kenapa tidak saum gitu ya? Nah, Allah ingin memberikan penjelasan dengan siam tersebut bahwa ini mah bukan seperti saum-saum siam puasa-puasa yang seperti yang dulu-dulu gitu ya. Sehingga dulu-dulu mah kan jadi Yahudi dan Nasrani pun diwajibkan saum oleh Allah. Tetapi saumnya umat Muhammad berbeda. Saumnya umat Muhammad sangat spesial, sangat istimewa. Segala sesuatunya sudah diatur, segala sesuatunya sudah ditentukan. Nah, makanya itu disebut siam. Siam itu segala sesuatunya sudah diatur, ketentuan-ketentuannya sudah jelas, faedahnya sudah jelas, pahalanya sudah jelas dari Allah. Dan kalau saum itu hanya menahan diri dari satu saja, misalnya Kang Denny saya mah saum ayeuna naon saum naon Kang, mau main TikTok saya mah ayeuna nya sabaraha sasasi mau main TikTok saya mah gitu ya. Nah, itu saum Kang gitu. Atau misalnya saya mah saum mau ningali dunia luar, saya mah bade di bumi weh, mau nu ditingali ku saya mah nu aya di bumi weh segala rupi gitunya.
Jadi nu garelis di luar mau ditinggali ku saya. Istri saya we nu ditinggali ku saya matras gitunya. Saum saya. Wah, pan baju saum ya gitu kan. Jadi hal-hal tertentu saja. Saum seperti kalau yang dalam sebuah riwayatnya seperti saumnya Siti Maryam menjelaskan tentang keadaannya saat dia mempunyai bayi, padahal Nabi Siti Maryam itu dikenal sebagai wanita suci yang benar-benar disentuh oleh pria gitu ya, dan dia saya mah saum aja, tidak akan menjelaskan segala sesuatu tentang diri saya, biar nanti, dan Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Mukjizat pertama Nabi Isa menjelaskan keadaan diri dan ibunya gitu ya, walaupun masih dalam keadaan buayan, masih belum bisa berbicara gitu. Nah itu siam jadi sungguh istimewa. Tadi balik lagi kita ke jihad tadi ya, kemampuan mengeksekusi gitu. Nah dalam mengeksekusi itu godaannya juga luar biasa besar gitu kan. Jadi ya terutama di lingkungan saya ya, tetapi dengan pertolongan Allah semuanya juga tidak ada yang sulit gitu ya, dan kalau Allah sudah melihat kesungguhan kita, Allah pun pasti menolong kita dalam keadaan apapun. Setelah mengeksekusi itu, kita juga supaya berkesinambungan segala sesuatu yang sudah kita konsepkan dengan matang, sudah kita eksekusi satu persatu dengan baik gitu ya, supaya ini berkelanjutan, supaya kita bisa berusaha untuk istiqomah ya, untuk mengundang ridha Allah, untuk memberikan kita istiqomah. Itu seperti apa? Kita yang ketiga, kita harus mujahadah. Mujahadah ini adalah kemampuan mengatur diri kita sendiri, karena sesungguhnya tantangan yang paling besar itu bukan dari dunia luar kan Denny, tetapi dari dalam kita sendiri. Kita suka permisif ya, nu tadi teh naon meuleun sakali mah gitu ya. Itu teh terjadi kan, teu naon sakali mah kete mohon 3 hari kemudian ketemu lagi sama orang yang berbeda, teu naon meuleun sakali deui mah, da jeung sia mah beda. 3 hari kemudian beda lagi orangnya Jadi kalau begitu ya, jadi maksudnya teh jangan juga mempermainkan kasih sayang Allah ya. Dan kalau Allah sudah marah, kalau Allah sudah naudzubillah, kita tidak salah. Ya. Ya. Kang Budi posting kan ya? Posting tentang kajian kita nih, dalam rangka modal hikmah sebelum buka puasa. Di sana kan disebutkan nih, Ustaz A, Ustaz B, ayo komen kan? Ya. Nah, Kang Dadi sama Kang Rem disebutnya Ustaz. Iya. Dan saya bukan Ustaz. Iya. Saya komen tapi di bulan puasa. Iya. Akhirnya di DM. Iya. Ali Imran 110. Karena umat Islam itu diwajibkan berdakwah. Jadi sahawa yang dipayun Pak Abi disebut Ustaz. Iya. Jadi Ustaz lebih kepada kanyaah. Betul. Kanyaah. Pangangken. Kalau ada yang komen wajib lah, wajar karena dunia terbuka. Sumun. Ya, Akang Teteh juga di sini kita umat dakwah. Jadi Akang ya pada suatu hari mungkin akan berdakwah kepada anak, kepada tetangga, kepada istri khususnya gitu ya, atau istri pun begitu, wajib mengingatkan ayahnya gitu ya, suaminya kalau misalnya yang di lingkungan, karena dakwah yang diberikan kepada kita itu sebagai umat dakwah itu dari sampaikan. Jadi perintahnya juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikanlah dengan pengajaran baik dan penuh hikmah gitu ya, dan berdebat dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Jadi kita memang diperintahkan sama Allah. Adapun sebutan-sebutan Ustad, Kiai, Kangjeng, Ajengan, Al-Mukarrom, naon gitunya, eta mah sebagai ya kan. Maksudnya di luar sana juga banyak orang-orang yang tidak pantas untuk menyandang gelar-gelar itu gitu ya. Hanya itu mah anggap saja sebagai kanyaah orang kepada kita, supaya semoga itu menjadi doa buat kita. Saya mah
awalnya rada risih Kang disebat ustaz gitu, aduh ramalin ustaz gitu ya, tetapi sampai kemudian semua yang terjadi ini kan semua tidak lepas dari kendali Allah gitu ya Kang. Tos atau dani aya nama tampi we sebagai kanyaah dari orang-orang dan sebagai doa aminkan. Upami Dani merasa belum menjadi ustaz sekarang, aminkan. Semoga suatu saat di kemudian hari Dani benar-benar menjadi ustaz. Dani bisa ustaznya harusnya gurunya kan? Ya, menjadi guru. Guru untuk siapa? Guru untuk diri Dani sendiri terutama gitu. Jadi kalau sudah begitu Pak, nikmat. Adapun orang mendapatkan hikmahnya tadi sesuai dengan ud'u ila sabilik ya. Nah, jadi dengan pengajarannya baik dan hikmah, semoga apa segala sesuatu yang Dani lakukan dilihat sama orang dan orang mendapatkan hikmahnya dari pengalaman gitu ya kan. Janten seperti itulah nampina ayo nama janten pami ustaz dah semua orang juga sudah tahu atuh, siapa sih yang nggak tahu Dani Jaif? Dah eta Kalau yang tahu dari istrinya tos sepuh eta nya tingali setan mah halus sekali ya Kang. Iblis siapa sih yang nggak tahu Dani Jaif cenah. Maksud saya mah maksudnya bukan begitu, tapi itu teh kalau ditumpangi iblis itu teh bisa menjadi flourish, berkembang menjadi kesombongan yang naudzubillah gitu ya kan. Maksud saya mah orang-orang teh kan sudah tahu yang suka nonton TV, suka nonton YouTube, angkatan 90-an Dani Jaif teh ya sudah penyanyi da si eta mah gitu. Terus nanaonan ayeuna jadi ustadan kieu gitunya jadi maksud saya teh gitu, maksudnya nyakeun we atuh gitunya tong di naon gitunya jelema rek HD kalakal protes gitu kita mah dasar aneh kan. Ini sama dengan anak-anak ke masjid dicarekan. Nah gitu ya kadang-kadang rasanya ini waktu nama maghrib karena mau jadi tahu ke masjid dicarekan. Nah tapi itu mah kejadian sama saya Kang. Jadi sanes mujalid ohnya ari eta mah mojain lagi di Walungan karena resep saya eta mah. Saya tuh orang Cianjur Kang. Jadi masa kecil saya di Cianjur. Nah jadi itu yang barusan katakan Dedi dimarahin ya. Saya teh kalau mau maghrib teh udah resep mah di asar resepnya ke masjid teh kemudian di kampung mah kan itu teh menjadi satu tamasya hiburan. Dan waktu itu mah belum kepikiran juga bahwa harus beribadah ke masjid. Jadi inani anallaha la ilaha illa ana fa'budni gitu teh belum kepikiran lah. Jadi eta mah kan perang sarung Kang. Ngalaman Kang Dedi pastinya perang sarung bebeletakan gitu, wah gugulutan gitu di masjid. Jadi itu teh rupanya diketahui saya tinggal sama kakek nenek di Cianjur teh dan cukup streng lah dengan kehidupan beragama cucu-cucunya. Jadi suatu kali saya teh, "Mak, mereka masjid." "Nang, salik di bumi." Berenang ke masjid, rek ngaji mas, di dia jeung emak cenah. Da eta mah saya teh rada trauma ngaji jeung emak teh ya. Mun can ceurik mah can liren emak teh ngajarkeun ngaji. Jadi sadayana raka-raka saya kitu teh Reni ge kitu mun can sesebukan gitu mah. Nah, udah urusan do gitu teh pankangnya. Aduh kedah eta teh mani sampai dapat gitu nanti pan untuk anak kecil mah gitu tapi mana hasilnya. Tapi itu teh ya sampai sekarang jadi melekat masya Allah Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha gitu ya. Mereka beliau kakek saya yang ngajarin nyanyi ngajarin ngaji gitu ya kan. Nyanyi juga sih da kepungkur mah tapi sanes nyanyi nanti sanes jiga ayeuna tetapi pupuh Asmarandana Cianjuran gitu ya Kang. Berarti kan dari zaman bupatinya Pak Ajat. Aduh kata apa gitu apa. Oh gitu Hajat. Oh masya Allah. Ya gitu Kang. Jadi Cianjur ya. Nah sampai di mana tadi teh kita Ustadz sudah. Udah tadi mujahadah udah. Terus ke sedekah. Nah sedekah itu sedekah mah ya. Naon hal sedekah teh cik. Sedekah cik itu serius ada jadi naon cik sedekah teh naon Pak supaya kita satu frekuensi ya satu sama maksudnya memberikan sesuatu yang dimiliki karena Allah memberikan ya gitu ya memberikan sesuatu ya itu mah bisa sesuatunya apa
Oh, kalau sedekah kan Ya. senyum aja sedekah. Cuma Ya. ada cara tapi kalau Ya. dia Ya. kalau gimana kalau weekend sering lewat, Ya. dia senyum. Ya. Sedekah. Sedekah. Oh, sedekah kakek seleng. Itu. Suku senyum mungkin. Padahal sedekah ada ya senyum, Ya. gerakan, harta, pikiran, Ya. tenaga gitu Ya. kan. Jadi ya sedekah itu serapan kita mah dari ke kitanya sedekah gitu, padahal ininya mah sodako kalau kita di ujung ayat gitu ya, sudah sodaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jadi sodako itu mengakui kebenaran, mengakui segala janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang beramal soleh, dan azab-azab, janji-janji Allah mengazab setiap pelanggaran, setiap kemaksiatan yang dilakukan kepadanya gitu. Jadi kita membenarkan sedekah itu, makanya kalau sedekah mah bisa apa aja. Jadi sedekah juga sedekah kepada tubuh kita, ruas-ruas otot, jari jemari dan semua, dengan sedekah di waktu duha. Sebenarnya kantos ngakungpingnya dengan otot-otot gitu. Jadi sedekah itu sebetulnya membenarkan janji-janji Allah. Apa saja aktivitasnya, bukan hanya memberikan bagian uang kita ya, kalau itu mah ya infak gitu ya. Bukan cuma itu, tetapi berbicara baik, berbicara santun, sodako, melihat yang baik-baik, hak kita itu adalah sodako, bergandeng tangan bersama teman, bersama istri, mengajarkan yang baik-baik kepada anak itu adalah sodako, mengarahkan anak kepada kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah itu adalah sodako. Segala sesuatu bentuk kebaikan yang memberikan motivasi kepada kita untuk mengakui kebenaran janji-janji Allah itu adalah sedekah. Jadi kalau dipersempit lagi bahwa sedekah itu sebagai sedekah harta gitu, sedekah uang, ya disebutkan sedekah uang, sedekah harta gitu ya biirinya. Nah, jadi seperti itu. Kekuatan sedekah itu memang itu mah menjadi drive-nya apa, dorongan gitu ya Kang, untuk kita selalu melakukan kebaikan, apapun itu kebaikannya. Tidak hanya terbatas pada ibadah mahdoh yang kita lakukan, tetapi ibadah ghair mahdoh juga selalu menjadi komitmen kita untuk melakukannya dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ya sholat mah, karena sholat mah udah kewajiban, semua juga orang juga sholat. Tetapi kalau misalnya yang menyisihkan sebagian hartanya terjadi, apalagi itu mah, dan semua di dalam Al-Quran mah kalau urusannya dengan harta teh kan disebutnya infak ya kan, yunfiku fis-sarai wad-dara gitu ya, baik dalam keadaan ada maupun keadaan tidak ada. Dan itu teh adalah kelakuan orang-orang yang mutakin, sesuai dengan keinginan Allah bahwa bulan puasa ini adalah untuk kita la'allakum tatakun, agar kita semua menjadi orang-orang yang mutakin, orang-orang yang takwa. Karena dengan ketakwaan itulah Allah ingin kita teh tetap menjadi orang-orang yang mulia. Karena kemuliaan itu tidak ditentukan oleh banyaknya harta, banyaknya rumah, banyaknya kos-kosan, banyaknya mobil, banyaknya anak, tidak, tetapi oleh ketakwaan seseorang. Naon kan ini ayatnya hilap tuh Kang cik naon Kang potongan namanya angke sok emut deui. Pokoknya nama orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum tuhnya. Sok ujug-ujug ngalangkung jadi masya Allah ajib eta teh akang teteh. Segala sesuatu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu mah nyata. Jadi saya teh bisa khalaqal insan alamahul bayan ya, dia menciptakan saya teh Allah itu yang bisa jadi saya berbicara menerangkan apa alamahul bayan teh hanya Allah yang Maha Rahman gitu ya. Jadi gitu teh
bener-bener ajib Kang, bahwa makanya saya bingung kalau hijrah terus jadi hese teh kunaon eta hijrah nanti kumaha gitu Kang ya. Jadi itu, tetapi memang juga tidak bisa disalahkan untuk orang-orang itu kan tadi jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, bersungguh-sungguh dan bersabar tah meureun anu hijrahna kitu mah tak can dipaparinan kesabaran ku Allah gitu ya Kang. Semoga diberikan kesabaran segala, karena memang yang Allah berikan itu saatun tuh ketenangan jiwa gitu ya, ketenangan hati gitu ya. Saat kita teh diberi ketenangan sama Allah, masalah selalu diberi masalah segala rupa. Memang solusi juga belum diberikan sama Allah, tetapi hati kita teh tenang aja ya. Segala kira asa misalnya bade angkat tegaduh bensin kalem we, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah abdi kedah angkat ke Jakarta ya mobil taya bensinan, mugi Allah maparinan jalanan. Kalau kita benar-benar membutuhkan itu kan, dan itu yang ada urgensi yang memang kalau nggak ke Jakarta teh wah kumaha nya eta teh ajib Kang, Allah mah pasti aya weh. Untuk tong borok itu ini mah ujug angan kereteg hukul gitu ya. Ya Allah, dia mobil tos teu raoseun ieu nama koilna ieu teh. Mugi Allah ngalipakeun rezekinya ka abdi bentos koilna teh ya opat teh kitu nya, hijina teh sanu gitu. Tos eta mah ukur kereteg gitu kan. Karena dengan adanya mobil ini teh saya teh bermanfaat kalau angkat-angkatan kan itu kan dia sihar ya Allah kiranya pemimpin kerja gitu lucu angkat-angkatan teh meniasa ya eta mah Kang ngan ukur kereta gitu unggul aya rezekina jadi ajib Allah mah Kang. Makanya saya heran kalau orang-orang yang tidak mau dekat sama Allah. Allah teh memberikan fasilitas puasa kepada kita sekarang ini Kang. Untuk apa? Untuk sini sampai Allah teh seluruh agama anak Adam itu untuk mereka untuk dirinya gitu ya. Dan as-saumu li wa ana azibihi, kecuali saum itu untukku. Jadi betapa istimewanya saum itu, bahwa takaran pahalanya itu Allah yang menentukan. Terserah Allah mau. Biasanya kalau kita tadi untuk sedekah ya 10 kali lipat, 700 kali lipat ya gitu. Tetapi untuk saum istimewa terserah Allah mau memberikannya kepada kita seperti apa. Tidak ditentukan ya. Tidak ditentukan, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan kadar pahalanya. Berarti kalau demikian adanya tingkat reputasi ibadah saum ini istimewa gitu Kang. Jadi benar-benar luar biasa. Nah, untuk apa itu? Untuk tatakun. Dah kita mah tadi saya bilang makhluk surga yang sedang beraktivitas di bumi gitu. Nah, Allah juga kalau kalian memang benar-benar sungguh-sungguh jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, dan termasuk orang-orang yang sabar, kamu akan masuk surga. Dan itu Allah janjikan bahwa bagi orang-orang yang bertakwa. Apa buktinya lagi? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Tak gitu Kang dan Kang Deni. Jadi orang-orang yang bertakwa mah adanya teh di taman-taman dan mata air. Dia mengambil apa yang dijanjikan Allahnya. Allah sudah membuka hijab-hijabnya kan. Bagaimana Jannatun Naim itu, surga yang penuh kenikmatan itu Allah buka. Ini hadiah untukmu wahai orang-orang yang takwa. Gitu ya. Jantan Allah tidak menghijabnya lagi, Allah memberikan langsung, dan itu teh kenikmatan luar biasa bagi orang-orang yang saum. Ada dua kenikmatan orang-orang yang saum adalah pertama saat berbuka, kedua Bertemu dengan Allah. nah Masya Allah Kang Deni mah ada Ustaz Kang Deni ini mah ya. Jadi cubi tingali Kang Jannatin Naim, Allah buka hijabnya gitu saat bertemu dengan Masya Allah. Ini hadiah orang bertakwa itu ya.
Kita mau udah tidak mempedulikan lagi pahala, Kang. Mau apa-apa, wah kita makan sekarang teh mengejar-ngejar pahala ya. Wah pahala infak, pahala sedekah, 700 kali lipat segini. Tetapi kalau sudah begitu mah, sudah bertemu melihat dengan Allah, sok nikmat. Allahu Akbar. Dan saya mah juga tidak yakin bahwa saya sanggup menatap Allah, Kang. Dengan Masya Allah, jiwa yang kotor ini dengan segala, meskipun Allah ya, Rasulullah mengajarkan kita doa ya kepada ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada perbedaan yang mencolok antara Ghafurur Rahim dengan afu gitu ya. Kalau afu teh kan membersihkan sama sekali, teu aya tapak-tapak naoge, teu aya tilas naoge, teu aya tos bersih we eta mah gitu ya. Meskipun begitu, Allahu Akbar, Kang, bagaimana kita bertemu Allah, menatap Allah gitu, tapi dah berbeda gitu. Ini hadiah orang takwa teh hoyong tuh gitu kan ini nya matak sok saumna nu leres toman ukur lapar haus dahaga unggul, nahan lapar haus dahaga unggul. Tetapi semoga kita diberi kekuatan ya Kang, untuk menyempurnakan saum kita sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah gitu. Janten as-saumu liwa ana azibi. Dan saum juga kalau Rasulullah mah sebagai perisai gitunya ya. As-saumu junnatun gitu ya, sebagai perisai. Jadi perisai itu termasuk segala sesuatunya adalah perisai dari segala keburukan yang ada di dalam diri kita, dari segala keburukan yang ada di sekitar kita, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Kita dilindungi oleh saum kita itu. Saum kita itu menjadi perisai kita, pelindung kita. Termasuk perisai dari bakhilnya kita terhadap harta. Jadi dari koret, dalam rangka sodakoh itu sekarang saum ini segala sesuatunya pahala dilipat gandakan kan ini ya. Jadi sekarang mah waktunya kalau kita ingin memberikan sodakoh berupa harta, terutama kepada orang-orang yang kerabat kita terdekat dulu ya kan, baru kepada orang lain yang jauh, yang terus gitu. Jadi seperti riak air lah, kalau mau sedekah mah slung batu jatuh di dalam air, ada lingkaran-lingkaran yang paling kecil, paling besar, tah sedekah mah sebaiknya begitu, cek dari lingkaran terkecil dulu, riaknya semakin lebar sampai kepada seluruh dunia, baru kita perhatikan Muslim Palestina gitu ya kan. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Jadi gitu. Jadi kekuatan sedekah memang menambah energi kepada kita untuk terus selalu melakukan kebaikan. Itu the power of sedekah itulah kan ya. Ada dongeng kan? Ya. Nah, Kang Bani kemarin kadang-kadang ada yang dapat hadiah. Ya. Ini Kang Oki juga masyarakat itu bro. Ya, Masya Allah. Bismillah. Kan waktu manasik di tempat Kang Bani, saya kan MC-an. Ya. Udah gitu ngasih hadiah. Ya. Siapa yang bisa dijawab ini kasih. Ya. Kayak 10 real, 20 real. Ya. Terus saya berdoa, semoga harta itu memenang saya untuk berangkat ke. Iya. Kita sesi Oktober kan ya? Iya. Sesi November kan? Dari pembimbing di Bandung. Iya. Maka di katedral aja. Iya. Kira tuh di katedral. Wah, iya. Masya Allah. Kemungkinan besar saya pernah di katedral. Saya punya isinya real, sisa beberapa. Iya. Lalu saya kasih dompet. Iya. Makanya saya berikan. Iya. So bapak ibu dompet saya. Ternyata itu betul memanggil saya. Iya. Nah jadi kalau Pak akan saya dapat tips nih yang berangkat umroh sedekah kepada yang berangkat. Sinetronnya ada di itu. Iya. Amin. Ya, kedap dari. Iya. Closing statement, Masya Allah. Ya, jadi gitu Akang Teteh. Semoga kita diberi kekuatan sama Allah untuk selalu memperbaiki hubungan kita sama Allah. Karena kita ini sejatinya adalah makhluk surga yang sedang beraktivitas di bumi. Suatu saat, kapanpun itu, entah pulang dari sini, besok, nanti malam, kita pasti kembali. Kita sudah banyak menyaksikan orang-orang terdekat kita, orang-orang tercinta kita, orang tersayang kita mendahului kita menghadap Allah. Dalam keadaan seperti apa? Wallahu a'lam. Yang paling tahu keadaan diri kita hanya kita dengan Allah.
Jadi semoga kita dimudahkan sama Allah untuk menjadi insan kamil, insan terbaik yang diberi gelar takwa oleh Allah dan diselamatkan masuk ke surganya yang abadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, demikian kali ini adzan sudah berkumandang. Terima kasih kepada Allah mau kita saudara kita saudara kita sekalian, selamat berbuka, selamat menikmati santap buka. Kita doakan semoga ini saat ijabah nih, silakan akan kita berdoa. Semoga akan kita semuanya sehat selalu, rezekinya barokah, rezekinya berlimpah, dan kita selalu dipertemukan dari dirinya dan para beriman nanti kelak yang lain dengan orang yang bertakwa. Saya Adam bersama Kang Dani, bersama terima kasih. Bila kita berkualitas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Cinta bisa dirasakan